Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku, banyak fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Antara lain, Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Sehingga Rasulullah menghimbau, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Di sisi lain, pahala orang yang membaca Al-Quran dilipat gandakan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka berarti kita membaca 3 huruf, yang berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Begitu besarnya fadilah membaca Al-Quran, sehingga orang yang berhadas besar pun dia bertanya-tanya, bolehkah orang yang berhadas besar, bolehkah orang yang junub seperti haid, nifas membaca Al-Quran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengutip dari Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri. Ada 4 mazhab untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, tidak disukai bagi orang yang junub membaca Al-Quran kecuali adanya 2 syarat. Bila ada 2 syarat, boleh membacanya, yaitu membaca Al-Quran sedikit saja dengan tujuan: 1, untuk melindungi diri dari musuh, boleh baca Al-Quran. Yang kedua, untuk berdalil dengan Al-Quran dalam rangka menetapkan hukum syara. Umpama ada orang bertanya tentang hukum makan daging babi atau darah atau bangkai. Lalu orang yang ditanya dalam keadaan berhadas besar, dia boleh berdalil dengan ayat Al-Quran bahwa Al-Quran mengharamkan. Lalu dia baca ayatnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, al-ayah. Itu menurut
mazhab Maliki. Kemudian menurut mazhab Hanafi, haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran sedikit atau banyak, kecuali hanya dalam dua keadaan, yaitu memulai sesuatu yang baik, memulai sesuatu pekerjaan yang penting dengan membaca basmalah. Basmalah bagian dari ayat Al-Quran. Walaupun dalam keadaan hadas besar, boleh membaca basmalah ketika kita akan memulai sesuatu yang penting. Yang kedua, membaca ayat pendek untuk mendoakan atau memuji seseorang. Jadi walaupun dia berhadas besar, untuk mendoakan kedua orang tua umpamanya, lalu membaca surat Nuh ayat 28, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, boleh untuk mendoakan walaupun itu ayat Al-Quran. Atau untuk memuji seseorang yang memiliki sikap tegas dan mempunyai sikap kasih sayang, untuk memuji orang itu boleh membaca ayat Al-Quran umpamanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, boleh. Itu menurut mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran walaupun hanya satu huruf, kecuali dengan tujuan untuk berzikir. Nah, kalau untuk berzikir boleh. Atau membaca Al-Quran tanpa disengaja, boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir, mazhab Hambali, boleh, mubah bagi orang yang berhadas besar membaca ayat Al-Quran yang tidak tergolong pendek, agak panjang, tetapi haram ketika sangat panjang. Menurut mazhab Hambali, boleh zikir dengan kalimat zikir yang sesuai dengan ayat Al-Quran, seperti membaca basmalah ketika hendak makan, Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh. Atau ketika naik kendaraan, umpamanya Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, Az-Zukhruf ayat 13. Itulah menurut mazhab Hambali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.